Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dengan substitusi elektrofilik aromatik bagian sulfonasi. Oke, kita akan belajar tentang materi ini di mata kuliah kimia organik. Ya, jadi sulfonasi ini dimana suatu cincin aromatik yang dapat disulfonasi melalui reaksi dengan asam sulfat yang berasap. Ya, ini kita sebut berasap karena terdiri dari campuran tidak hanya asam sulfat pekat tapi juga SO3. Terus siapa elektrofil reaktif dalam reaksi ini adalah HSO3 plus atau SO3 yang netral, tergantung nanti kondisi reaksinya seperti apa. Untuk sulfonasi sendiri lebih disukai menggunakan reagen asam kuat, contohnya asam sulfat pekat atau HCl. Sedangkan yang desulfonasi ini pakainya adalah asam encer yang panas, ya, encer dan panas dan juga encer. Reaksinya reversibel, bisa bolak-balik ya. Kemudian dimana biasanya gugus sulfonat ini sebagai gugus pelindung, sebagai melindungi reaksinya sehingga dia biasanya menjadi senyawa antara yang nanti akan kita hilangkan. Ini terutama untuk reaksi obat sih. Untuk aplikasinya bisa untuk pembuatan pewarna dan obat. Nah, gimana cara mekanisme reaksinya? Di sini ada gambar ya, ada benzena senyawa aromatis, ada sulfur trioksida atau SO3 kali yang dia dipanaskan dengan suhu 25 derajat Celcius dengan kondisi asam sulfat. Ya, nanti asam sulfatnya akan berasap gitu sehingga akan menghasilkan suatu asam benzena sulfonat gitu sebanyak 56%. Nah, kita pelan-pelan tahapannya. Yang pertama, pembentukan elektrofil SO3H+. Nah, kembali kepada reaksi substitusi elektrofilik pada aromatis yang wajib dibentuk pertama kali adalah elektrofil. Kalau memang sudah ada elektrofil ya tidak perlu dibentuk reaksinya. Tapi kalau memang elektrofilnya belum terbentuk ya kita harus membuatnya. Gimana caranya? Melalui proses SO3 yang terprotonasi membentuk SO3H+. Kita ulang penjelasannya ya. Di sini ada suatu oksigen yang dia akan menyerang H+ atau berikatan dengan H+ menjadi suatu ikatan OH. Karena dia berikatan dengan H+ sehingga nanti akan lebih elektropositif untuk O-nya, maka elektron pembentuk ikatan antara SO ini akan diberikan ke oksigen sehingga S-nya akan lebih positif dan ikatannya menjadi ikatan tunggal. Itu namanya elektrofil SO3H+. Nah, produk yang lain apa? Karena tadi hidrogennya sudah diambil oleh oksigen, maka oksigen di asam sulfatnya menjadi lebih negatif. Nah, seperti ini. Maka membentuk suatu SO4H- atau HSO4-. Itu yang pertama untuk reaksi pembentukan elektrofil SO3H+. Untuk reaksi yang kedua pasti akan membentuk suatu ion arenium di mana benzena akan menyerang ikatan antara SO sehingga dia akan masuk ke dalam ini ya, strukturnya SO3. Karena dia SO3H+ bereaksi dengan elektrofil dengan cincin benzena, dia akan membentuk suatu ion arenium karena dia kan lebih positif hingga dia akan diserang. Maka ion areniumnya seperti ini. Dan kemudian nanti dia akan mengalami resonansi ya, perpindahan atau delokalisasi juga sehingga nanti positifnya akan berpindah-pindah. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya.
Yang terakhir adalah pembentukan aromatisasi, di mana proton nanti akan hilang. Tadi kan ada basa hasil dari H2SO4 yaitu SO4H terus minus ya. Dia akan mengambil proton dari ion arenium tadi. Nah, ikatan antara senyawa karbon dan hidrogen nanti elektronnya diberikan untuk membentuk suatu cincin, sehingga akan terbentuk cincin dan H plusnya akan lepas dan membentuk H2SO4 kembali dan senyawa asam benzena sulfonat. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama adalah membentuk elektrofil, kedua ada pembentukan ion arenium, yang terakhir adalah kembalikan ke aromatisasi. Jadi semuanya seperti itu, seperti hanya yang sebelumnya reaksi halida, hidrogenasi dan segala macamnya itu seperti itu. Untuk reaksinya secara ringkas seperti ini, sulfur trioksida direaksikan dengan asam sulfat pekat, kemudian menghasilkan ion atau elektrofil ya, elektrofil SO3H dan SO4 min, dan ini pembentukan ion arenium ya, dan basanya akan mengambil hidrogennya, ikatannya diberikan kembali, pembentukan aromatisasi. Seringkas itu. Untuk aplikasinya sendiri, ini contohnya adalah obat golongan sulfanilamid yang merupakan antibiotik pertama yang digunakan secara klinis, biasanya untuk pengobatan meningitis ataupun infeksi saluran kemih. Untuk pembuatannya ini melalui sintesis elektrofilik aromatik dengan sulfonasi, sehingga bentuknya ini ada gugus SO2. Baiklah, kalau misalnya ada pertanyaan nanti kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Oke, ini contoh soalnya, silahkan prediksikan produk dari reaksi sulfonasi yang bahan dasarnya adalah fluorobenzena, metabromofenol, metadichlorobenzena, dan 2,4 dibromofenol. Kalau misalnya ada pertanyaan, kalian bisa tambahkan di kolom komentar ya. Terus subscribe terus dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.